Begini sahabat, ketika perdukunan telah digemari, ketika perdukunan telah menjadi idaman orang, maka tunggu saja fitnahan-fitnahan akan berdatangan. Dan keributan juga akan datang. Bagaimana contohnya? Contohnya di video ini. Video Ningsih Tinampi yang berjudul Keluarga Mahasiswa Cantik Ini Dibuat Sengsara. Jadi dalam video ini, kebetulan si mahasiswi ini kesurupan dan ditanya kepada mahasiswi ini bahwa jin yang masuk itu atau berbicara di dalam tubuh mahasiswi ini mengatakan dia tidak ingin orang di daerahnya lebih kaya dari dia. Jadi ketika keluarga ini mau naik mesti saya miskinkan. Nah sementara mahasiswi ini datang bersama keluarganya semuanya. Tentu timbul pertanyaan, jika benar perkataan yang merasukin itu, tentu sudah jelas ditebak orang sekampungnya siapa orangnya, apalagi kesurupan jin. Karena ulama-ulama kita dulu ketika menghadapi orang kesurupan dilarang untuk memberi tenggang waktu itu berbicara. Jadi jangan ditanya-tanya. Itu ulama kita di dulu-dulu. Coba lihat hadis-hadis, lihat para perawi, lihat pengalaman ulama-ulama kita dulu. Mereka menasihati agar ketika orang kesurupan langsung kalau kita bisa mengobatinya, obatin. Jangan pernah ditanya-tanya. Karena itu akan bisa menyesatkan. Nah ini sekarang ini menjadi acuan dan dipertontonkan pula di tempat yang ramai. Ketika dipertontonkan, apa jadinya orang sekampungnya juga nonton, orang sekampung pasien ini juga nonton. Dan dia tahu orang yang terkaya di daerahnya setelah orang ini adalah ini. Dan setelah orang ini pulang, dia punya hati sudah wasangka kepada orang itu, orang kaya di atas dia itu di kampung itu. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di channel saya ini. Sahabat, banyak permintaan secara khusus kepada saya untuk kembali saya membahas Ningsih Tinampi. Jadi ada beberapa permintaan, bahkan dari komentar di video saya sendiri itu pun demikian. Jadi sahabat, ini salah satu yang memberitahu ke channel saya bacakan di percakapan WhatsApp ya. Yang jadi pertanyaannya adalah dia di sini, dia beritahu di beberapa videonya Ibu Ningsih ini ada orang yang sama berkali-kali dia yang kesurupan itu, yang berkali-kali dia ada dalam videonya, dan itu juga videonya diupload bulan ini atau belum bulan lalu, terus bulan ini diupload lagi. Jadi sehingga dia jadinya bertanya, nggak tahu mediator apa anak atau pasien, tapi ada beberapa suka tampil lagi katanya. Karena dia informasikan seperti itu, coba mak lihat dulu, nggak tahu itu mediator apa anak atau pasien, tapi ada beberapa suka tampil lagi. Yang dia kata suka tampil ini, dikasih linknya saya lihat. Dan akhirnya memang saya lihat beberapa video, dan tenggang waktunya itu orang yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Bahkan waktu yang berbeda itu lebih dari sebulan. Sehingga dia sendiri bertanya, kalau pasien, berarti kan sekali pengobatan nggak sembuh mak, kata orang yang di WhatsApp ini. Coba lihat deh mak, orang yang sama bukan? Jadi saya jawab, betul, ketika dia mendapat pasien yang sensitif, langsung deh diolah. Karena memang orang kesurupan itu bisa kita olah, kita buat maunya kita. Misal kita masukin Nyi Roro Kidul ke dia atau apa, itu semua akan bisa. Nah, videonya yang membuat viral kan hal-hal seperti itu yang membuat viral. Ada dari sebagian pendukung fanatiknya dia bilang, ya macam-macam lah. Nah, kalau karena videonya ini dia tidak akan viral. Dan yang mengakibatkan videonya viral ya banyak orang-orang yang menonton yang tidak mengerti. Nah sebenarnya saya tidak mau membahas Ibu Ningsih lagi, tapi permintaan ini saya mau apa. Dan orang ini memang, ini kenapa mak, tolong mak beritahu lagi, mak buat videonya, kata dia kan. Jadi kalau gitu kan misalkan dia benar bisa sembuhin tapi nggak bisa selesai masalah. Karena pasien kena santet lagi, dalam artian dia makan sukma dukun malah undang permusuhan dan yang kena pasien. Nah ini kata dia, tapi saya bilang, saya jawab gini. Nah ini diberitahu lagi ini orang yang sama. Nanti sahabat lihat sendiri ya, dari beberapa video yang memang orang kesurupan yang dikatakannya yang dimasukin sukma dukun atau jin atau apa, lihat deh. Orang yang begitu pasti berkali-kali dan tengok tenggang waktunya. Nah jadi tidak usah saya lihatin di video saya ini. Oke. Nah seperti ini akhirnya saya bilang,
kasih mak link orang yang sama. Akhirnya dikasih linknya orang yang sama adalah dengan judul santet hati-hati kalau nyakit anakku. Nah, pengobatan ningsih. Jadi dari video ningsih semua, Melisa pengobatan ningsih Nitampi, santet ayo semua aku dikasih pengobatan ningsih, itu judulnya. Dan itu orang yang sama, baju beda kayaknya. Terus saya jawab iya 3 video yang sama, saya ketawa. Nah dikasih lagi link video juga orang yang sama, tenggang waktu yang beda. Akhirnya dia bertanya, makanya nggak tahu itu mediator apa pasien. Kalau pasien rutin amat datang katanya kan. Jadi berkali-kali betul datang pasien ini. Kalau mediator, lah buat apaan mediator? Yang kena santet pasien ngapain pakai mediator? Dan benar dia. Jadi kalau pasien kena santet nggak perlu pakai mediator, tanya-tanyanya. Justru yang kena santet itu saja. Bisa sembuhin tapi nggak bisa selesai masalah, itu namanya kata dia. Tapi saya jawab, jadi sebenarnya kalau dia dapat pasien yang mudah kerasukan, maka itu dimanfaatkan buat bikin pertunjukan. Saya jawab gitu, dan itu memang seperti itu. Kan yang nonton memang orang-orang awam yang banyak, yang tidak mempunyai pemahaman lebih tentang ini. Jadi kalau saya, ini bidang saya, makanya saya berbicara. Akhirnya banyak yang berterima kasih, akhirnya banyak bertambah subscribe saya. Kenapa? Saya yakin subscribe saya itu bertambah karena dia setuju dengan video saya ini. Gara-gara saya bahas Ningsih Tinampi, banyak subscribe saya bertambah. Misal semua orang setuju dengan video-video Ningsih Tinampi ini, pasti subscribe saya tidak akan bertambah, malah berkurang. Iya kan? Itu buktinya. Oke, kita lanjut. Nanti ada yang saya bahas lagi yang lebih berat. Terpaksa kita buat lagi videonya, haha, itu kata saya. Anggap deh mak itu real, berarti udah nunjukin dia nggak bisa selesai masalah. Cuma bisa makan sukma dukun, tapi masih lain datang lagi. Iya, ini kata dia, tapi sebenarnya nggak ada sukma yang dimakan, itu nggak ada, omong kosong itu dusta saja itu. Ada saja. Ya sudah, ini tidak dibahas di sini. Terus ada dalam satu komentar lagi, jadi Wahab Sahrani mengomentarin, katanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni, mohon beribu-ribu maaf. Boleh saya tanya, ada pasien yang dimiskinkan terus lepas tali pocong itu gimana? Mohon maaf Bang Beni, bagaimana ini menyikapin para netizen? Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya jawab, dia komentar di video saya, waalaikumsalam, baik, nanti saya tonton lengkap dulu videonya ya, terima kasih. Terus dijawab oleh lagi dengan orang yang lain, segera dibuat video dan penjelasannya Bang Beni. Artinya orang yang pertama komentar dibalas lagi orang lain yang memang dia ingin supaya saya buat videonya. Berisik. Berarti orang lain juga pengen saya membuat videonya. Oke, dia katakan segera dibuat video dan penjelasannya Bang Beni. Akhirnya saya jawab, siap insya Allah, dan juga harus siap dimaki-maki oleh pendukung Bu Ningsih, kata saya. Oke sahabat, nah sekarang saya tahu dengan komentar ini maksudnya orang yang dimiskinkan. Kebetulan dia WhatsApp saya juga memberi link soal video tersebut. Sekarang kita cari videonya ya. Lihat dulu ke atas. Jadi ini yang WhatsApp ini pengikut channelku, ini aku kasih namanya pengikut channelku. Sebenarnya namanya ada tapi sengaja saya ganti dulu untuk tujuan video saya. Jadi dia ini akhirnya kenal dan berhubungan dengan saya melalui WhatsApp ini karena nonton video saya soal Ningsih Tinampi. Akhirnya dia di komentar meminta nomor handphone saya, nomor WhatsApp saya berikan. Kalau saya buat video ini, saya orang yang jelas, akun saya jelas, orangnya jelas, saya Facebooknya jelas dengan nama yang sama, pokoknya media sosial saya jelas. Baik sahabat, aku ngopi dulu. Nah ini videonya sudah saya temukan, yang bagian satunya keluarga mahasiswi cantik ini dibuat sengsara, itu diupload, itu bagian 1 diupload 12 Desember, bagian 2 diupload 13 Desember, jadi sehari setelahnya. Begini sahabat, ketika perdukunan telah digemari, ketika perdukunan telah menjadi idaman orang, maka tunggu saja fitnahan akan berdatangan. Dan keributan juga akan datang. Bagaimana contohnya? Contohnya di video ini. Video Ningsih Tinampi yang berjudul Keluarga Mahasiswa Cantik ini dibuat sengsara. Jadi dalam video ini, kebetulan si mahasiswi ini kesurupan dan ditanya kepada mahasiswi ini bahwa
jin yang masuk itu atau berbicara di dalam tubuh mahasiswi ini mengatakan dia tidak ingin orang di daerahnya lebih kaya dari dia. Jadi ketika keluarga ini mau naik mesti saya miskinkan. Nah, sementara mahasiswi ini datang bersama keluarganya semuanya. Tentu timbul pertanyaan, jika benar perkataan yang merasukin itu, tentu sudah jelas ditebak orang sekampungnya siapa orangnya, apalagi kesurupan jin. Karena ulama-ulama kita dulu ketika menghadapi orang kesurupan dilarang untuk memberi tenggang waktu itu berbicara. Jadi jangan ditanya-tanya. Itu ulama kita dari dulu-dulu. Coba lihat hadis-hadis, lihat para perawi, lihat pengalaman ulama-ulama kita dulu. Mereka menasihati agar ketika orang kesurupan langsung kalau kita bisa mengobatinya, obatin. Jangan pernah ditanya-tanya, karena itu akan bisa menyesatkan. Nah, ini sekarang ini menjadi acuan dan dipertontonkan pula di tempat yang ramai. Ketika dipertontonkan, apa jadinya orang sekampungnya juga nonton, orang sekampung pasien ini juga nonton. Dan dia tahu orang yang terkaya di daerahnya setelah orang ini adalah ini. Dan setelah orang ini pulang, dia punya hati sudah wasangka kepada orang itu, orang kaya di atas dia itu di kampung itu. Nah, kalau ini kebenarnya itu pasti kecil. Ya anggaplah ini kita anggap benar. Anggap benar artinya semua yang pernah nonton ini orang kampung ini dia tahu bahwa orang itu penjahat. Tapi kebenarannya tentang informasi seperti itu sangat kecil. Kita tidak boleh percaya kepada apapun bahasa kata-kata orang kesurupan. Atau orang kesurupan itu berbicara dia minta apa saja, minta tumbal segala macam, itu tuh nggak pernah boleh diikuti. Karena itu penyesatan. Jadi sahabat, saya agak bingung. Sebenarnya saya udah nggak punya niat untuk membuat video tentang Ningsih Tinampi. Jadi sahabat, dalam video ini juga nanti sahabat nonton sendiri, saya tidak akan tayang videonya, muak saya sudah. Dalam videonya ini juga kebetulan satu keluarga ini digratiskan membuka pocongnya. Itu apa itu? Membuka pocong, kan di sini pembukaan pocong itu kalau nggak salah ada nilainya 5 juta atau berapa. Ini digratiskan. Kalau ini digratis tentu dikasih uang lagi, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dibanding uang yang berapa dia masuk. Dengan gaya-gayanya begini, setiap videonya yang ada itu selalu orang yang kesurupan. Dan orangnya berkali-kali orang yang sama. Dan tenggang waktunya bisa sebulan. Kalau dia memang cepat mengobati sesuatu, kenapa orang bisa lebih dari sebulan di tempat perawatannya? Ya kan? Nah, itu pertanyaannya. Ini pendukung Ningsih Tinampi lagi ini nih. Mending nggak punya channel lol daripada bikin. Nah, ini saya balas. Hai, sekarang saya lagi buat video tentang dukun Ningsih Tinampi. Saya buat sampai kamu muntah. Nah, dia balas lagi, ini orang ini yang betul-betul nyinyir ini. Tapi sebenarnya saya senang setiap, karena ini orang. Sebab apa? Kenapa saya selalu suka membalas komentar orang-orang yang. Karena ketika saya balas, dia akan membalas lagi begitu seterusnya. Dan itu menguntungkan saya, karena pihak YouTube akan menaikkan video saya lagi. Ya kan? Dia tidak tahu dia dibodohin. Padahal juga sudah saya terangkan ke dia. Salahnya di mana video Bu Ning? Nah, karena maka kamu tidak akan tahu, maka kamu tidak akan tahu. Iya kan? Saya balas video. Karena kamu maka kamu tidak akan tahu. Semoga pihak YouTube ini ada perkataan saya, tapi saya tingin nanti saya hilangin, tapi di tulisannya ada, biarkan saja. Saya mau memberi pencerahan kepada masyarakat. Takut pula nanti ini YouTube saya bakal kena kan oleh pihak YouTube. Tapi saya suka melayani orang-orang seperti ini, karena dia tidak tahu. Saya komen, dia pikir kena marah. Saya selalu komen tersenyum. Saya selalu ketika komen mereka memang dengan pura-pura bertulisan kasar, tapi saya tersenyum. Saya bersyukur. Ini dia pasti balas lagi. Kalau dia balas lagi, coba lihat di setiap video YouTube orang selalu menyarankan silakan di like, komen, share, dan subscribe. Jadi termasuk komen. Jadi ketika orang banyak komen di suatu video, maka video kita akan naik lagi. Nah, ini orang begini nggak tahu. Jadi nanti kalian misal pendukung Ningsih Tinampi tidak bisa tercerdaskan oleh video saya ini, silakan komen sebanyak-banyaknya. Ada waktu saya balas. Sudah ngerti kan? Ini saya balas dia lagi nih. Sekarang komentarmu ini masuk ke dalam video saya.
biar kamu bahagia, dan saya tunggu komentarmu selanjutnya. Oke? Ya, jadi begitu sahabat soal keluarga yang dari Pekalongan ini. Saya ada umur, ada waktu, kalau dapat informasinya alamat keluarga ini saya akan datangi. Dan saya akan datangi, itu saya akan tanya, siapa menurut kamu yang menyantet keluarga kamu biar miskin? Karena orang kampungnya sendiri kan, dia pasti sudah punya sangka siapa orangnya. Dan nanti siapa orangnya itu akan saya temui. Dan saya akan tanya. Dan jika perlu, yang anaknya yang mahasiswi yang kesurupan ini saya buat kesurupan. Itu hal yang sangat mudah bagi saya. Orang yang tidak mudah kesurupan juga, orang yang tidak sensitif juga bisa saya buat kesurupan. Apalagi orang yang memang mudah kesurupan. Nah, ini orang-orang yang mudah kesurupan ini yang selalu dimanfaatkan oleh Ningsih Tinampi. Tujuannya apa? Biar viral. Di sini data akurat tentang orang yang sembuh itu mana? Jika boleh, pendukung-pendukungnya boleh komen di sini, sebutkan siapa yang sembuh, sebutkan, akan saya datangi. Betul tidak? Kalian tidak boleh berdusta. Dan tujuan saya buat video saya ini mencerdaskan masyarakat yang mau, bukan dari kalangan kamu-kamu yang tidak mau saya cerdaskan. Oke? Ada satu lagi video, ini video Ningsih Tinampi. Jadi kebolak-balik dalam video Ningsih Tinampi ini, kalau nggak salah, video yang ulasan siang itu, tapi saya ambil yang penting-pentingnya saja nih. Coba dengar. Ya, awalnya kan yang datang ke sini rata-rata banyak sekali, terutama orang dari Kalimantan ya, kena santet yang parah-parah banget, sampai ada yang lupa ingatan, semuanya banyak, parah banget. Nah itu si dukun santet bercerita dia membunuh dengan racun ikan pari. Nah, itu awalnya racun ikan pari. Lah berdasarkan info itu aku tidak sengajanya aku belanja. Nah, baik sahabat, kan informasi yang dia dapat adalah dari dukun yang menyantet orang itu katanya. Terus dukun itu adalah, kata dia, masuk ke tubuh orang yang dia obatin ini jadi orang kesurupan. Itu menjadi acuan kebenaran bagi dia. Itu jelas salah satu kebodohan. Kalau orang berilmu, orang yang ngerti agama, dia tidak akan mempercayai apapun kata-kata yang orang lagi kesurupan itu. Tidak akan menerima mentah-mentah. Kita lanjut. Saya juga suka eseng-eseng pari. Nah, dari situ aku beli 2 kilo sama tim. Terus pari aku doain. Aku minta sama Allah. Ya Allah, jadikan pari ini sebagai racun semua segala penyakit. Jadikan pari ini sebagai salah satu racun yang membunuh segala racun, segala penyakit di tubuh manusia. Baik kena santet, baik medis, baik non medis. Jadi apapun penyakitnya. Itu jadi alhamdulillah sangat-sangat baik, bagus banget hasilnya. Tunggu, sahabat, ketika orang yang mempunyai ilmu membaca gerak-gerik tubuh wajah, dia akan tahu. Dan saya juga memahami pengetahuan ini, tapi saya tidak perlu bahas karena saya tidak ahlinya. Jadi ketika orang berbicara itu mengada-ngada, saya akan tahu. Mudah-mudahan nanti ada orang yang ahli membaca wajah itu ketika berbicara, yang betul-betul ahli bersertifikasi, ingin menerjemahkan, saya senang sekali. Oke, kita lanjutkan. Tidak pakai lama, 2 hari, 1 hari pun minum pare, jus pare. Sekarang ada yang nih, saya ulangin, katanya dengan meminum jus pare buat doanya dia itu tidak lama, tidak pakai lama, 2 hari sembuh. Ya, kita dengar. Tapi keterangannya ini tak jelas, terbolak-balik. Nih, lihat, lucu. Ya, itu jadi alhamdulillah sangat-sangat baik, bagus banget hasilnya. Tidak pakai lama, 2 hari, 1 hari pun minum pare, jus pare. Sekarang ada yang tidak pakai lama, 2 hari atau 1 hari pun minum pare. Dia langsung ini, dia bilang 2 hari atau 1 hari. Kita lanjutkan. Kanker payudara stadium 4. Dia sudah dinyatakan dokter stadium 4. Dia sendiri pun sudah tidak ada harapan hidup. Bahkan dia masuk ke ruanganku dalam kondisi masih sudah pingsan. Akhirnya dipopong. Terus setelah itu tak obati 1 kali, dia langsung tak suruh konsumsi pare. Tapi dia ternyata parenya tidak dijus. Nah, aku taunya juga dari dia. Diiris-iris tipis halus,
terus dimasukkan ke gelas, dikasih air panas, ditutup. Setelah setengah dingin, dia minum. Dilakukan itu. Orang yang membaca gerak mata ketika dia berbicara, matanya misal melihat ke kanan atas atau ke kiri atas, orangnya pasti tahu. Orang yang ahli soal itu. Tapi saya tidak akan ini, karena saya terangkan lagi orang yang menonton, para pendukung Ningsih Tinampi ini nonton, tambah aneh-aneh lagi nanti komentarnya kan. Saya serahkan pada semua. Sekitar satu bulan. 1 bulan. Dia terapi 3 kali. Ada di YouTube ada. Itu orangnya sendiri yang komen. Nah itu dia kondisinya sembuh total. Bukan total langsung, aku juga nggak tahu dia langsung ke dokter. Maaf ya, orang sakit di sini itu bukan berarti aku tidak menyarankan ke dokter, tidak. Semua selalu aku tanya, sudah ke dokter? Sudah. Saya sudah capek, sudah keluar masuk rumah sakit, sudah rumah sakit banyak sudah tak habiskan gini. Hartaku habis, 20 tahun saya sakit, 30 tahun macam-macam. Mereka alhamdulillahnya di sini gak selang berapa, cuma 2 minggu, 1 minggu, alhamdulillah juga sembuh. Nah, kan dia bilang tidak pakai lama, 2 hari atau sehari pun. Terus ada pasien yang makan bare, dia iris, dia apa katanya. Terus dia sudah mencoba sebulan, ya kan? Dia 3 kali datang. Dia juga ada komentar di YouTube-nya, kata dia. Terus jawabannya yang barusan seminggu pula. Alhamdulillahnya di sini gak selang berapa, cuma 2 minggu, 1 minggu, alhamdulillah juga sembuh. 1 minggu, 2 minggu. Jadi yang mana? Kalau aku ngambilnya itu adalah saya vonis orang sakit semuanya dari awal dari setan. Jadi dia tak ambili, insya Allah sembuh. Begitu. Nah pare akhirnya saya populerkan pare untuk semua orang penyakit apapun bentuknya, tak suruh minum pare. Tapi dengan syarat satu, minum pare dengan doa. Ketua Ikatan Dokter Indonesia menyatakan. Oke sahabat, tolong diulang lagi video keterangan Ningsih Tinampi ini ya. Jadi biar sahabat tahu bahwa dia menjawab itu dibuat-buat atau kejujuran atau betul kejadian nyata. Ya saya serahkan kepada sahabat ya. Karena orang yang benar adalah ketika berbicara apa mula-mulanya sampai akhirnya seperti itu hasilnya, ya tidak berbelok-belok kemana-mana. Nah sekarang mari kita dengar pendapat dari Dokter Sujarwo. Katakan para pasien Ningsih semestinya ditangani oleh ahli medis. Kebanyakan pasien tidak sabar dalam menjalani pengobatan medis sehingga mencari pengobatan alternatif yang belum pasti kebenarannya. Melihat dari sisi medis ya sisi medis bahwa Ningsih Tinampi melakukan pengobatan yang seharusnya tidak seperti yang dia ungkapkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mengatakan bahwa ini semua adalah jadi semua karena non medis katanya. Penyakit medis sehingga ada unsur yang tidak benarnya menurut saya. Ya. Ada orang stroke dibilang ini kena santet, ada orang yang saya lihat di sana itu ada HNP, ya hernia nukleus pulposus yang orang Jawa katakan cedek, itu dibilang kena belatung sulur bolong. Nah, jadi semua itu saya bilang dia sudah ada unsur yang tidak benar. Dokter spesialis penyakit dalam Firly Nanda menyatakan pengobatan ala Ningsih Tinampi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Berdasarkan pengalamannya sebagai dokter, banyak masyarakat yang menjalani pengobatan alternatif akhirnya menemui dokter setelah penyakit mereka bertambah parah. Kalau memang dia pergi ke pengobatan yang tanda kutip alternatif atau supranatural gitu. Jadi ya itu sih dari kami tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi aman nggak dok? Aman nggak? Jangan-jangan penyakitnya bisa makin parah? Tentu. Misalkan, pernah mendapati kondisi seperti itu? Iya, beberapa kali kalau dari kami misalkan bidang penyakit dalam gitu, misalkan mohon maaf di bidang keganasan, kanker, kemudian misalkan contohnya gini, misalkan tiba-tiba pasiennya katanya muntah darah, disantet atau apa gitu. Tapi ternyata sebenarnya pasien menderita penyakit liver, misalkan seperti itu. Ternyata memang muntah darahnya merupakan komplikasi dari penyakit livernya. Gitu. Itu yang orang mikir kepada pasien dokter itu disantet. Dokter bertanya nggak, kenapa nggak dari awal sih Pak dibawa ke sini? Nah, gitu. biasanya memang kalau pasien-pasien yang keganasan yang biasanya sudah berobat ke alternatif, biasanya datang ke kami sudah dalam kondisi yang stadiumnya sudah berat. Nah, itu yang biasanya kami suka bilang kami sangat menyayangkan karena memang biasanya mereka tetap
bahwa malah dari kami pun dari sistem medis keganasan itu sudah atau kanker itu sulit kami obati gitu karena memang dia ganas gitu. Nah apalagi ternyata berobat ke alternatif ya biasanya salah, ya? karena betul biasanya memang karena mendengar dari sini mendengar dari sana bahwa katanya pengobatan ini benar. Jadi lebih banyak testimoni dibandingkan sebenarnya adalah bukti atau evidence yang. Nah, dokter pun bilang ya memang di videonya itu lebih banyak testimoni. Dan testimoni apalagi itu pendukung-pendukungnya semua katakan saya udah berobat sana sembuh tapi akunnya tidak jelas ya, tidak pakai wajah, tidak pakai apa. Ketika saya tanya tolong beritahu akunmu yang jelas kalau memang kamu sembuh. Saya komentaran seperti itu, kalau kamu sembuh saya akan datang ke kamu dan saya akan wawancara kamu agar Ibu Ningsih tambah terkenal lagi. Tapi tidak ada balasan setelah itu. Ya kita lanjut ya. Evidence yang memang sudah sahih. Sebenarnya memandang hal ini sudah sejak dahulu, tapi belakangan ini yang mulai viral. Kenapa? Nah, ini menurut Syekh Ahmad Misri adalah pakar ruqyah syariah. Kita lihat pendapatnya. Karena di dalam pepatah Arab mengatakan al-mamnu' marghub, sesuatu yang aneh itu yang selalu dicari oleh orang. Orang kepo, penasaran, kepingin tahu ada apa, ini kenapa sampai terjadi begini dan begitu. Maka ini yang membuat masyarakat penasaran. Maka mereka datang ke tempat-tempat seperti itu. Mereka tidak tahu akibatnya dan lain. Nah, Islam memandang hal tersebut bahwasannya karena lemahnya iman di dalam hati seseorang, dia meninggalkan orang yang ahli untuk menuju ke orang yang bukan ahlinya. Akhirnya akibatnya besar kepada akidahnya, imannya. Apalagi mereka karena kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan datang ke ahli seperti dokter. Sesuaikan dengan video-video saya yang sebelumnya karena ini akan merusak akidah. Dan saya tidak jauh-jauh berbicara seperti itu. Apakah saya bertanya kepada pendukung Ningsih Tinampi yang komentar kasar kepada saya, apakah saya dengan beliau yang ini atau dengan dokter tadi begitu bodoh atau dengan dokter ahli dalam tadi begitu bodoh? Terserah kalian. Konsultasi ke dokter dulu. Insya Allah mungkin dia bisa diberikan saran atau obat yang sesuai dan tepat. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada penyakit kecuali ada obat. Kecuali dua, orang yang sudah tua tidak bisa kembali muda dan kematian tidak ada obat. Jadi semuanya ada obatnya sebenarnya Syekh ya? Semua ada obatnya kecuali dua hal ini yang dikatakan Nabi. Orang yang sudah tua tidak bisa kembali muda. Artinya yang sudah usia 70 nggak bisa minum obat kembali 20. Yang kedua adalah kematian. Kematian itu tidak ada yang bisa mencegahnya. Maka sebenarnya kebanyakan terjerumus di situ adalah masyarakat awam. Sayang sekali masyarakat yang berpendidikan juga ikut ke bawah arus dengan mereka. Di sini kan sebutkan memang itu yang banyak terkena adalah masyarakat awam. Maka itu yang disayangkan. Kalau orang awam masih ada alasan, tapi kalau orang yang berpendidikan masih percaya dengan hal tersebut, itu yang disayangkan. Baik. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, banyak membaca hadis Rasulullah dan kembali kepada ulama yang ahli, insyaallah mereka akan memberi saran yang tepat kepada kita. Oke sahabat, benar-benar sebenarnya saya cukup marah juga dikatakan ingin mendompleng atau mencari pentas. Tapi di hati saya terdalam tetap saya ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia. Setiap penyakit orang mesti buka tali pocong, apa itu namanya istilahnya. Sampai antrinya 2001, ampun saya. Kenapa masyarakat saya masih bodoh dan memang orang-orang ya yang ngambil manfaat lah. Baik sahabat, betul saya sebenarnya tidak mau bahas Ibu Ningsih ini lagi, tapi ternyata permintaan itu menderas untuk minta saya. Bahkan saya kenal dengan penonton gara-gara nonton YouTube saya, akhirnya saya akrab. Dan bahkan kebetulan di video saya kan ada playlist tentang bukan Dewa Penolong. Jadi dalam video saya yang khusus bukan Dewa Penolong itu adalah saya biasa membantu orang-orang susah, mengasih uang, atau orang susah yang dia pengen sesuatu saya kasih uang. Dan uang itu saya dapatkan bukan dari uang saya dapatkan dari orang-orang baik. Nah, dalam video itu selalu saya katakan, ketika saya yang langsung berbuat baik, kebaikan tidak akan saya videokan. Tapi saya lebih suka memvideokan kebaikan orang. Makanya saya beri judul playlistnya bukan Dewa Penolong. Artinya saya bukan Dewa Penolong, tapi orang-orang lah jadi Dewa Penolong. Nah, salah satu penonton yang mempertemukan saya karena dia nonton video saya ini, akhirnya dia kirim uang saya buat diberikan ke orang lain. Nah itu nanti ditunggu ya videonya, ada nanti videonya. Mungkin dalam seminggu lagi saya sudah dapat orangnya, saya sudah selidiki, dan besok saya akan mengintai orangnya, wawancara. Baru setelah itu besoknya lagi saya datang ke rumahnya mengantar uang. Saya lihat rumahnya, karena orang yang akan dibantu itu adalah
dia pekerja keras, bukan pemalas. Jadi orang pemalas tidak perlu dibantu. Sebab kalau kita bantu orang pemalas akan buat dia semakin malas. Nah, video saya tujukan pada orang yang sangat rajin tapi hidupnya susah. Rumahnya tak memadai. Jadi seperti itu. Baik sahabat, satu yang pasti, hanya Allah yang benar. Saya hanya menyampaikan, jika baik ambil, jika buruk buang, jika memang bermanfaat, mohon sangat bagikan. Tidak masalah sahabat tidak mengikuti channel saya, atau juga mensubscribe channel saya juga boleh, terima kasih. Tapi yang jelas, jika sahabat rasakan video saya ini bermanfaat juga untuk mencerdaskan bangsa kita, rakyat kita, silahkan dibagikan. Mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba mencerdaskan masyarakat kita. Oke sahabat, sukses buat sahabat dan saya serta kita semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.